سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له أعوذ بالله تعالى من شر الأعداء بسم الله خير الأسماء الحمد لله رب الأرض والسماء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع النداء واستجب الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولادي النجباء. Ustadz hari ini akan melanjutkan pelajaran nahwu. Tapi sebelum melanjutkan, Ustadz akan mengevaluasi pelajaran minggu yang lalu karena antum semua kurang perhatian. Ustadz minggu yang lalu minta khusus fi'il muta'addi dalam fa'il, tapi banyak anak yang memberi contoh ya lazim ya muta'addi. Itu yang perlu antum perhatikan. Hari ini Ustadz akan melanjutkan tentang bab naibul fa'il. Arti pendeknya pengganti fa'il yang dibuang. Kaidahnya, definisinya, naibul fa'il huwa ismun marfu'un alladhi waqa'a ba'dal fi'li al-majhuli. Yang artinya naibul fa'il yaitu isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il majhul. Yang arti pendeknya majhul yang tidak diketahui pelakunya. Yang pertama, Ustadz akan memberikan keterangan naibul fa'il fi'il madhi yang sulasi dan rubai. Sulasi dan rubai kaidahnya sama, yaitu dhamma awwaluhu, huruf pertama wajib dibaca dhamma, wa kusira ma qabla akhirih, dan wajib dibaca kasrah huruf sebelum akhir. Contoh yang fi'il madhi, qara'al mujtahidu ad-darsa, anak yang rajin suka baca pelajarannya, dirubah menjadi quri'ad darsu. Ad-darsa yang asalnya maf'ul, karena mujtahidu dibuang maka ad-darsa menjadi ad-darsu, menempati i'rabnya al-mujtahidu menjadi quri'ad darsu. Berikutnya contoh yang masih madhi sulasi, qara'al mujtahidu al-majallata, anak yang rajin suka baca majalah juga, menjadi quri'at atau quri'atil majallatu. Persis seperti fa'il, karena naibul fa'ilnya mu'annas maka fi'ilnya berubah menjadi mu'annas. Itu contoh yang sulasi. Kemudian contoh yang rubai, akramat tilmidhu al-ustada, seorang murid menghormati gurunya, dirubah menjadi ukrimal ustadu. Akrama menjadi ukrima, ustada menjadi al-ustadu. Kaidah berikutnya al-khumasi. Al-khumasi ada dua, yaitu fi'il khumasi yang diawali dengan ta, bita. Kaidahnya, definisinya, dhamma awaluhu wa thanihi wa kusira ma qabla akhirih. Kalimat yang awalnya dan huruf keduanya dibaca dhamma dan huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Contohnya
Taqaddamat tilmidhu as-su'ala. Seorang murid mengajukan pertanyaan. Menjadi tuquddimas su'alu. Taqaddama menjadi tuquddima. As-su'ala menjadi as-su'alu. Tuquddimas su'alu. Pertanyaan diajukan seorang anak. Cuma tilmid tidak kelihatan karena majhul. Yang kedua, al-khumasi yang diawali dengan hamzah. Al-mabdu' bil hamzah. Dhamma awaluhu, huruf pertamanya dibaca dhammah. Wa tsalitsuhu, dan huruf yang ketiganya juga dibaca dhammah. Wa kusira ma qabla akhirih, dan huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Contohnya, ishtarat tilmidu ats-tsauba. Seorang anak murid membeli baju. Menjadi usturiyas tsaubu. Ats-tsauba berubah menjadi ats-tsaubu. Bajunya sudah dibeli. Yang terakhir, as-sudasi. Kaidahnya sama dengan al-khumasi al-mabdu' bil hamzah, yaitu dhamma awaluhu wa tsalitsuhu wa kusira ma qabla akhirih. Contohnya, ista'malal waladu an-na'la. Anak memakai sandal. Menjadi ustuk. Jadi ista jadi ustuk. Ustuk milan na'lu. Sandalnya sudah terpakai. Itu kaidah naibul fa'il yang fi'ilnya bermacam-macam dari sulasi, rubai, khumasi, dan sudasi. Untuk jelasnya, antum semua bisa lihat dari contoh di amsilah tasrifah yang ke bawah itu lughawi, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari'. Baik yang bina sahih, sinasara nusira, madda muda, sampai yang ghaza ghuzya. Komplit semua, tinggal membuka kitab amsilah tasrifiyah. Di sini kebanyakan Ustaz memberi contoh yang sahihul akhir, yang sahih. Al-mulahadhah, berikutnya Ustaz ngasih keterangan. Al-qaidah naibul fa'il fil mudhari'. Tadi naibul fa'il fi'il madhi, sekarang naibul fa'il yang ada dalam fi'il mudhari'. Untuk kaidah definisi naibul fa'il dalam mudhari', baik sulasi, rubai, khumasi, sudasi, semua sama. Tidak seperti halnya kaidah dalam fi'il madhi, yaitu dhamma awaluhu, huruf yang permulaan yang awal dibaca dhammah, wa futiha, dan dibaca fathah, ma qabla akhirih, huruf sebelum akhirnya. Perbedaannya sedikit sekali. Dengan fi'il madhi sama-sama awal dhammah, hanya sebelum akhirnya kalau madhi kasroh, kalau mudhari' fathah. Contohnya, yaqra'ut tilmidhu al-Qur'ana. Seorang murid sedang baca Al-Qur'an. Menjadi yuqra'ul Qur'anu. Yaqra'u menjadi yu, ronya, kemudian Al-Qur'ana menjadi Al-Qur'anu. Artinya sama dengan fi'il madhi. Seorang anak membaca Al-Qur'an, kemudian Qur'annya sudah dibaca atau sedang dibaca. Kalau fi'il mudhari'. Kalau madhi ya sedang, sudah. Yang berikutnya, yaqra'ut tilmidhu al-majallata. Seorang murid sedang baca majalah. Menjadi tuqra'ul majallatu. Yang tadinya Al-Qur'an yaqra'u menjadi yuqra'u. Kalau majalah fi'ilnya menjadi tuqra'u karena naibul fa'ilnya
muannas. Itulah hari ini Ustadz menyampaikan pelajaran naibul fa'il. Antum semua bisa diperhatikan dan difahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala ngasih kemudahan antum semua. Amin. As-su'al. Hatil amsilah. Buatlah contoh ya. Dalam al-fi'lul majhul minal jumlatil mufidah. Harus jumlah mufidah. Tidak boleh hanya kata. Kalau lazim ada fi'il, fa'il. Karena ini majhul, biasanya dari fi'il, fa'il, maf'ul. Kadang-kadang ada yang dari fi'il lazim. Kalau antum membaca Quran di antaranya waja'a rabbuka wal menjadi waji'a yauma idzin, tapi jarang sekali. Yaitu soalnya yang pertama ada di fi'il sulasi, yang kedua rubai, yang ketiga khumasi, yang keempat sudasi. Masing-masing dari empat itu ada fi'il madhi dan ada fi'il mudhari'nya. Berarti soalnya antum buat sulasi 2, rubai 2, khumasi 2 dan sudasi 2, jumlahnya semua 8. Boleh semua sahih, boleh misal, boleh ajwab, boleh nakis, bebas. Tapi biasanya anak-anak milih yang sahih biasanya. Hadza minal Ustadz wa sallallahu ala rasulihi wal a'immatil mayamin min alihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.